Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suherman di channel Suherman Fakot. Di sini saya akan membahas dalam perkuliahan ini di part ketiga akan membahas tentang perselisihan hubungan industrial Pada kali ini perkuliahan manajemen part ketiga. Oke teman-teman semuanya yang sangat bersemangat Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, kita akan bahas mengenai perselisihan hubungan industrial Oke, apa itu perselisihan hubungan industrial? Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2/2004 menerangkan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara penguasa atau gabungan perusahaan dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan antar serikat dalam satu perusahaan. Di dalam pasal 1 Undang-Undang 2/2004 ini menerangkan bahwa perselisihan hubungan industrial itu adalah perbedaan terkait pendapat pendapat yang ini mengakibatkan pertentangan antara penguasa dengan buruh atau pegawai atau karyawan. Ini terkait dengan mengenai haknya yang diberikan kepada karyawan. Dan kedua itu kepentingan. Yang ketiganya pemutusan hubungan kerja. Jadi mengenai keputusan hubungan kerja dan antar serikat dalam satuan perusahaan. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa jenis Ada beberapa jenis perselisihan hubungan industrial berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang pas awal tadi Jadi di situ ada 4 jenis Ada 4 jenis, yaitu perselisihan hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Dan ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, perselisihan antara serikat buruh dalam satuan perusahaan Oke, kita lanjut. Apa itu perselisihan hak Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 menegaskan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhi hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama Jadi perselisihan hak ini menjelaskan
bahwa perselisihan ini adalah hak. Perselisihan timbul karena tidak dipenuhi hak. Jadi perselisihan hak ini adalah tidak dipenuhi hak karyawan gitu, baik kompensasi, baik itu terkait hukum gitu kan, terkait gaji dan lainnya gitu. Dengan rumusan pasal 1 angka 1, formalitas ini perselisihan hak adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan karena tidak dipenuhi hak gitu. Subjeknya hukumnya adalah pengusaha ya, pengusaha itu sendiri ya, atau gabungan pengusaha dengan buruh ya, atau serikat buruh gitu. Oke, kita lanjut. Yang kedua ini adalah perselisihan kepentingan. Jadi pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan dan menjelaskan bahwa perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat ya, mengenai perbuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi perselisihan kepentingan ini ya menjelaskan bahwa perselisihan ini yang menimbulkan dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh perusahaan atau perjanjian kerja bersama gitu. Dan berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembentuk perselisihan kepentingan ini, yang pertama itu ada perselisihan, yang kedua dalam hubungan kerja ya, yang ketiga tidak ada kesesuaian pendapat, yang keempat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja gitu ya. Yang kelima, di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Jadi disimpulkan bahwa perselisihan kepentingan ini ada perselisihan gitu ya dalam hubungan kerja dan tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat kerja ini gitu. Dan di dalam perjanjian kerja atau peraturan atau perjanjian kerja bersama itu tidak sesuai ya, tidak sesuai apa yang diberikan gitu kepada karyawan, dan tidak diberitahu perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja tersebut. Oke, lanjut. Yang poin ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 ya Tahun 2004 ini terkait perselisihan pemutusan kerja,
dikarenakan ya tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja ya yang dilakukan oleh salah satu pihak. Rumusan pasal ini netral. Hal ini dampak dari faras yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini berarti bisa penguasa atau buruh gitu ya. Berdasarkan rumus pasal 1 angka 4 disimpulkan bahwa unsur-unsur tersebut perselisihan pemutusan kerja yaitu tidak ada kesesuaian pendapat dan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal-hal lebih rinci mengenai pemutusan kerja diatur dalam pasal 150 sampai dengan pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi lebih rincinya itu ada di dalam pasal 150 ya sampai 172 ya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang keempat, perselisihan antara serikat buruh dalam satuan perusahaan. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa perselisihan antara serikat buruh adalah perselisihan antara serikat buruh dengan serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak ada penyesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan pekerja. Berdasarkan rumus yang di atas yang dapat disimpulkan yaitu adanya perselisihan antara serikat buruh dalam satuan perusahaan, tidak adanya penyesuaian apa terkait pemahaman mengenai anggota atau tidak adanya penyesuaian paham mengenai pelaksanaan hak keserikatan pekerja atau tidak adanya penyesuaian paham mengenai pelaksanaan kewajiban keserikatan kerja. Oke, lanjut. Lembaga penyelesaian perselisihannya hubungan kerja. Jadi lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya terkait karyawan ya atau lembaga yang dapat ya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ya. Ada sejumlah lembaga dan ada beberapa lembaga penyelesaian untuk menyelesaikan ya perselisihan hubungan industri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu lembaga perundingan bipartit ya. Yang kedua lembaga konsiliasi. Yang ketiga lembaga arbitrasi ya. Yang keempat mediasi, dan yang terakhir ya pengadilan hubungan industrial. Masing-masing lembaga ini mempunyai kewenangan yang absolut yang berbeda dalam penyelesaian 4 jenis penyelesaian hubungan industrial ya.
Oke, kita poin ke-1 tentang lembaga ya, lembaga penyelesaian ya, terkait penyelesaian hubungan industrial. Yang pertama ini lembaga perundingan bipartit ya. Perundingan bipartit adalah perundingan antara buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Semua jenis perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan lewat perundingan bipartit. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mewajibkan ada tahap ya, ada tahap perundingan bipartit untuk semua jenis perselisihan hubungan industrial. Jika tahap ini tidak ada, jadi ini kalau tidak ada, maka tahap-tahap penyelesaiannya terkait dengan tahap-tahap penyelesaian perselisihan hubungan industrial berikutnya tidak dapat ditempuh gitu ya. Agar perundingan bipartit tidak berlarut-larut, Undang-Undang Pembatasan Waktu pelaksanaan perundingan bipartit tersebut yaitu selama 30 hari. Jika dalam waktu 30 hari salah satu pihak menolak perunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Ya. Jadi kalau selama 30 hari ya, selama 30 hari salah satu pihak menolak gitu perundingan atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan dan dalam dua pihak tersebut ya, baik itu pengusaha atau buruh, maka perundingan bipartit dianggap gagal gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua ini poin kedua ya, konsiliasi. dalam 4 ya, ayat 1, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 ya Tahun 2004 ditegaskan bahwa jika perundingan bipartit dianggap gagal gitu ya, maka salah satu pihak atau dua belah pihak mencacatkan perselisihan nih dalam instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan gitu. Jadi setelah yang tahap pertama itu dengan lembaga ya, dengan lembaga bipartit gitu ya. Yang pertama ini ya, perundingan bipartit kalau gagal, jadi harus ada mencatatkan ya. Jadi mencatat ya dengan melampirkan bukti ya, mencatatkan bahwa perundingan bipartit ini gagal gitu, tidak bisa dilakukan gitu kan. Konsiliasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah.
yang ditengahi oleh seorang atau seseorang atau lebih konsiliator yang netral. Secara ini orang-orang yang netral gitu. Tidak berpihak ke mana, tidak berpihak kepada buruh atau pengusaha gitu ya. Oke, lanjut. Yang poin ketiga, arbitras ya. Arbitras ini hubungan editorial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan dan penyelesaian perselisihan antara serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis. Jadi melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter ya, arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Ini bersifat final, arbitrasi ini. Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan kerja dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian ya. Perjanjian penunjukan ke arbiter pada tahap awal persidangan. Arbiter harus berupaya mendamaikan para pihak yang berselisih. Apabila tercapai perdamaian, maka arbiter wajib membuat akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan arbiter. Akta perdamaian ini didaftarkan di pengadilan hubungan industri ya, pada pengadilan negeri di wilayah arbiter yang mengadakan perdamaian. Akta perdamaian yang telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial mempunyai kekuatan eksekutorial. Yang keempat, mediasi. Jadi mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan industrial, dan penyelesaian perselisihan antara serikat buruh hanya dalam satu perusahaan ya, melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Rumusan ini menunjukkan bahwa lembaga mediasi dapat menyelesaikan seluruh jenis perselisihan hubungan industrial. Jika anjuran tertulis mediator ditolak oleh salah satu pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan, menyelesaikan perselisihan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jika pasal 14 ayat 1 ini dihubungkan dengan pasal 24 ayat 1, maka akan diperolehkan kesimpulan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial hanya dapat ditempuh jika perselisihan tersebut telah melalui lembaga mediasi atau konsiliasi ya. Itu dijelaskan dalam pasal 14 ayat 1 ya, terkait dihubungkan dengan pasal 24 ayat 1. Jadi pengadilan hubungan industrial hanya dapat ditempuh jika perselisihan tersebut telah melalui lembaga mediasi dan konsiliasi atau konsiliasi ya.
tidak ada kemungkinan lain gitu. Oke, lanjut. 5. Poin kelima ini pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus ya, yang dibentuk di lingkungan pengadilan kerja yang berwenang meriksa, mengadili dan memberikan keputusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Rumusan ini menunjukkan bahwa semua jenis perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan lewat pengadilan hubungan industrial. Hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah bahwa jika perselisihan hak atau perselisihan kepentingan diikuti perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pengadilan hubungan industrial wajib memutuskan terlebih dahulu perkara perselisihan hak atau perselisihan kepentingan ya. Jadi wajib memutuskan terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan perselisihan kepentingan ya. Jadi perselisihan pemutusan kerja ini diwajibkan gitu ya, diwajibkan, tapi harus terlebih dahulu perkara perselisihan hak atau perselisihan kepentingan ini gitu. Oke, lanjut. Upaya hukum. Jadi upaya hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak dikenal lembaga banding ya, tidak dikenal lembaga banding. Di dalam perselisihan ini hanya dikenal lembaga kasasi. Jika pengadilan hubungan industrial memutuskan perselisihan hak atau pemutusan hubungan kerja, maka pihak yang tidak puas atas keputusan tersebut dapat mengajukan kasasi ya. Kasasi melalui Mahkamah Agung MA ya. Pemutusan pengadilan hubungan industrial di dalam perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap gitu ya. Jadi jadi keputusan yang mempunyai hukum tetap dan dapat gitu ya, kita dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung gitu ya, dalam upaya hukum ini ya. Oke, kesimpulannya dalam bidang ketenagakerjaan, timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja atau buruhnya biasanya berpokok pangkal karena adanya perasaan-perasaan kurang puas ya. Agar cita-cita terwujud, para pihak dalam proses produksi, yaitu pekerja dengan penguasa harus saling kerja sama bahu membahu dalam melancarkan usaha dengan meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya, mencegah hal-hal kecil yang dapat memicu perselisihan, adanya pendapatan dari perusahaan yang layak untuk dinikmati bersama dengan pembagian yang layak dan adil, serta pekerja dan penguasa atau penguasa ya secara keterpaduan ya, terkait
dengan upaya dalam perusahaan yang layak untuk dinikmati bersama, dan pembagian yang layak dan adil, serta pekerjaan dan penguasa atau pengusaha secara keterpaduan merupakan salah satu kesatuan kekuatan dalam wadah perusahaan. Karena itu kemajuan perkembangan dan kemunduran perusahaan akan dipertanggungjawabkan secara bersama, baik tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, masyarakat sekitar perusahaan merupakan wadah pekerja dan pengusaha dan keluarganya, serta pekerja dan keluarganya. Oke, sekian terkait perkuliahan part ketiga ini. Semoga bermanfaat materinya. Jangan lupa teman-teman bantu support channel ini untuk membahas mengenai materi terkait perkuliahan manajemen sumber daya manusia ini, dengan like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Semoga bermanfaat pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.